Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custain. Tentu saja dalam sebuah informasi ataupun kabar terbaru seputar sepak bola Indonesia dan sepak bola dunia dalam podcast sepak bola. Dan kabar hari ini sesuai dengan konten yang udah kita tayangkan tadi pagi, Persib Bandung ini minder ya. Ternyata memang ini bisa minder beneran ya, karena dia akan minus 3 pemain penting ya, dimana saya rasa 3 pemain penting ini selalu punya peran aktif dalam kelolosan Persib Bandung menuju 16 besar ACL nanti saat besok malam ya. Besok malam itu menghadapi Ratchaburi dalam kompetisi ACL 2. Ini cukup menarik. Kenapa saya mengatakan Persib Bandung agak minder ya? Ya ini karena memang ketidakhadiran dari ketiga pemain ini. Siapa saja mereka dan bagaimana kontribusi mereka selama ACL 2. Ya, namun sebelum kita lanjutkan ya podcast kita pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih para penonton baru yang Anda sudah memberikan like dan subscribe, dan jangan lupa untuk Anda bagikan konten ini kepada teman-teman kalian, dan juga yang terakhir berikan kritikan dan saran pada saya Jelo Custain di link kolom komentar di bawah ini, dan juga berikan kritikan dan saran buat PSSI dan juga Ketua Umum Erick Thohir. Langsung aja kita bahas. Baik, tadi pagi saya merilis sebuah konten Persib Bandung ini minder nggak menghadapi Ratchaburi ya, dengan berbagai macam ulasan-ulasan yang cukup menarik saya rasa dari sisi komposisi pemain dan juga bagaimana 4 pertandingan di Liga 1 Persib Bandung itu memenangkan laga. Namun di saat jelang Ratchaburi melawan Ratchaburi di Thailand ya, Persib Bandung ini dikabarkan akan minus 3 pemain, 1 back. Ini back yang cukup kuat karena selalu menjadi tembok yang sangat kokoh untuk di Persib Bandung ya. Ada Julio Cesar. Ini back yang ya postur tingginya ideal sebagai tembok yang cukup kuat untuk menahan lajunya serangan ke Persib Bandung. Namun ya, dikabarkan dia tidak masuk dalam list skuad Persib Bandung untuk Julio Cesar ini. Nah, apakah ini juga akan menjadi kroposnya lini belakang Persib? Meskipun masih ada Macitardi ya, kemudian pemain Italia ya yang ada di sana ya, itu pasti akan menambal, dan nanti Laifin Kurzawa pasti akan dimainkan di kiri. Selain nanti ada Dewangga ya. Ini adalah bagaimana Persib untuk pinter-pinternya untuk merotasi ataupun mengganti pemain yang tidak bisa masuk dalam list squad Persib nanti saat menghadapi Ratchaburi di sektor belakang. Kemudian di tengah ini cukup riskan juga ya. Bagaimana McClough ini adalah bukan hanya seorang pemain tapi seorang leader di Persib Bandung. Dia adalah kapten tim yang ya kita tidak bisa memungkiri peran dari sosok kapten yang ada di lengan seorang McClough ini ya, bagaimana dia menjaga defender di midfielder itu begitu bagus untuk Persib Bandung. Jadi dia ada layer kedua ya, layer kedua setelah pemain-pemain winger di depan ya. Ketika gagal menahan serangan, maka dialah orang yang terakhir akan layer kedua yang akan menggagalkan serangan dari kubu lawan. Ini juga tidak bisa hadir karena memang masih cedera.
Apakah dengan kondisi ini juga akan melemahkan mental dari Persib Bandung? Tidak. Masih ada Tom Hey, Eliano Renders ya. Nanti yang mungkin posisinya akan digantikan oleh Eliano Renders. Jadi masalah Persib ini sebenarnya ya bukan terletak pada setiap pemain yang mungkin cedera ataupun kena akumulasi kartu ya. Namun bagaimana Bojan Hodak itu pintar-pintarnya untuk merotasi komposisi pemain dalam starting 11. Ini untuk McClough. Yang berikutnya ini penting juga. Di wing kiri ada Beckham Putra. Ya. Oke, di wing kiri ini ada Beckham Putra yang memang harus absen dalam kunjungan dia ke Ratchaburi. Apakah nanti digantikan oleh Berginio? Ya kita nggak tahu. Namun Berginio penampilan terakhir kemarin saat menghadapi Malut cukup fantastik, cukup cantik apa yang sudah ditampilkan. Dia ditaruh menggantikan Tom Hey di tengah. Bagaimana rangsangan serangan yang begitu indah dimainkan oleh Berginio ya. Ini bagus sekali. Berginio ya. Dan nanti saya rasa William Barros akan di kanan, Berginio akan di kiri, dan di depan itu ada Sergio Castel, ada Andrew Jung. Mereka akan bergantian tentu saja, apakah nanti Andrew Jung dulu atau Sergio Castel. Nah, apa yang sudah kita katakan adalah memang ini bukan situasi yang mudah buat Bojan Hodak. Terlepas dari memang apa yang sudah dilakukan Bojan Hodak pada Persib Bandung saat meladeni Persis kemarin Malut United, ini bukan pertandingan yang mudah loh. Persis ini bagus. Permainan saat di Solo itu membuktikan kecerdasan seorang Bojan Hodak dalam memasukkan pemain dalam starting 11. Saya salut buat Bojan Hodak. Kemudian saat meladeni Malut United, ini juga susah. Malut dihuni oleh bintang-bintang Persib, ada David da Silva, ya, Tiron, kemudian Ciro Alves. Ini adalah mantan pemain-pemain Persib yang sekarang ada di Malut United. Namun bagaimana Bojan Hodak bisa meredam situasi di lapangan dengan komposisi pemain dan filosofi dia bermain. Mudah-mudahan dan dengan ketiadaan Beckham Putra yang ada di wing kiri, kemudian McClough dan Julio Cesar itu bisa ditutup dengan bagus. Ya, back dari Italia bisa menggantikan ya. Kemudian Layvin Kurzawa bisa mengisi di sisi kiri, wing back kiri, dan nanti di wing back kanan ada Putros. Itu bisa mengisi kekuatan di lini belakang Persib sehingga itu bisa menghasilkan kekuatan yang cukup luar biasa. Dan di tengah nanti ada McClough yang tidak bisa dimainkan, akan diganti Eliano Renders ya. Karena ini penting ya untuk bagaimana Persib itu memperkuat lini tengah ya di gelandang untuk apa? Agar laju serangan itu bisa cepat, kemudian bagaimana mereka memposisikan ketika mereka bertahan itu dengan tepat. Itu untuk Persib Bandung, dan inilah yang bisa kita sampaikan kepada Anda terkait minusnya 3 pemain, Julio Cesar, McClough dan juga Beckham Putra. Mudah-mudahan nanti besok malam itu ya pertandingan yang cukup seru ya, di mana ini adalah pembuktian dari klub Liga 1 Persib Bandung yang akan mengikuti 16 besar ACL 2 dan mudah-mudahan kita bisa lolos hingga babak perempat final. Dan tentu saja ini akan menarik perhatian dari menaikkan posisi peringkat Liga 1 di Asia dan akan masuk Liga Champion. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini pertaruhannya. Jadi saya kalau di internasional itu akan membela klub-klub yang mewakili tanah air. Kalau di Liga 1 saya tetap Persija ya, bukan ini bukan promosi, namun ini memang diri kita ini adalah The Jackmania. Demikian yang bisa kita sampaikan buat Anda semuanya, dan
dari Jakarta. Saya ingin meminta Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini dan membagikannya kepada teman-teman Anda. Dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.